Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah berpegang pada didikan, setia di jalan orang benar. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kepada kita semua umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, khususnya kita sebagai orang muda, agar kita selalu mendengarkan didikan dari kebenaran firman Tuhan dan teruslah berjalan di jalan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Hendaknya kita selalu mau taat dan setia di dalam mengikuti jalan orang benar, yaitu mengikuti Tuhan Yesus Kristus untuk menerapkan hidup penuh kasih, kebaikan, dan kebenaran, serta berdasarkan keadilannya. Bagi yang mengikuti jalan kebenaran Tuhan, maka hidup mereka akan senantiasa bersinar, penuh kasih yang menerangi lingkungan seperti sinar fajar. Dimanapun mereka berada akan mendatangkan damai dan sukacita bagi orang sekitarnya. Tetapi bagi orang yang tidak mau menjalani hidup ini di jalan Tuhan, maka terus meninggalkan Tuhan dan mengikuti jalan orang fasik, ia akan sungguh-sungguh mengalami bahwa berkat Tuhan tidak akan dapat dinikmatinya. Mereka tidak akan dapat hidup tenang, damai, dan berbahagia. Justru mereka mau menuju kepada kebinasaan. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita semua sebagai orang yang mengaku orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus harus selalu rindu di dalam mengikuti akan pertolongan maupun bimbingan Roh Kudus, mau mendengarkan dan merenungkan serta melakukan didikan sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk mau menjalani hidup di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir hayat kita kelak, supaya hidup kita ini dapat bersinar seperti cahaya fajar. Biarlah kita menolak semua jenis bujukan roh-roh jahat atau kuasa-kuasa kegelapan atau ajakan orang fasik untuk berjalan di luar jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Mazmur 37 ayat 37 dan ayat 39 ini. "Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami boleh atas pertolongan Roh Kudus berpegang pada didikan Tuhan dan jangan pernah kami melepaskannya. Kiranya kami dapat memelihara hidup oleh pertolongan Roh Kudus itu, karena hidup ini memang sebagai milik kuat kuasa Roh Kudus untuk dapat melakukan apa yang berkenan di hati Roh Kudus. Janganlah kami mampu untuk menempuh jalan yang fasik di mata Tuhan,
tetapi mau menempuh jalan kebenaran yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu, supaya kami tidak mengikuti jalan orang jahat tetapi mengikuti jalan orang benar. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi harapan kami, bahkan ketika kami juga saat ini sedang mengalami pergumulan akibat hal yang menyusahkan diri kami adalah karena sakit penyakit, baik itu secara jasmani terlebih sakit penyakit rohani kami yang bisa menyesatkan, yang membuat juga tubuh fisik kami menjadi terganggu, menjadi tidak indah lagi karena pengaruh kuasa sakit penyakit yang sungguh-sungguh tidak mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami juga hendak mendoakan bagaimana solusi bagi setiap persoalan maupun permasalahan hidup yang kami hadapi sekarang ini. Apabila fisik kami terganggu dengan adanya sakit penyakit itu, sungguh kami harus sadari bahwa hal itu lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak kami pikirkan secara sehat, dari pemikiran yang seharusnya mengacu kepada apa yang kami imani, apa yang kami percayai adalah kebenaran firman-Mu itu, yang tidak hanya kami baca, kami dengarkan, atau yang kami khotbahkan, atau yang kami ceritakan, tetapi sesungguhnya yang harus kami perlakukan secara langsung dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu sambutlah harapan dan doa kami ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pasti Tuhan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang kami hadapi, bahkan memulihkan, menyembuhkan kami dari sakit penyakit apapun juga yang saat ini sedang kami alami. Karena tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kemahakuasaan-Mu itu. Dan kami harus sungguh-sungguh takluk sepenuhnya kepada Diko yang maha kuasa, tetapi yang juga maha kasih, maha penyayang terhadap seluruh umat-Mu yang mau beriman, yang mau percaya dan bergantung penuh atas segala kehendak-Mu itu boleh kami perlakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.